Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Iqbal selaku dosen pengampu mata kuliah database. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama Nurul Rufiah dengan 3 digit NIM terakhir 033, Nurul Hidayah 038, Muhammad Dwi Rizki 041, dan Angga Ditya Purwanda 001 akan mempresentasikan hasil perkembangan aplikasi Kasir Superindo dari kelompok kami. Untuk saat ini, progres yang telah kami selesaikan yaitu membuat DFD level 0, DFD level 1, IRD, dan database-nya. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu DFD level 0. Jadi di sini ada sistem informasi Kasir Superindo, di mana ketika dia menginputkan data pengguna laporan transaksi laporan barang kepada admin, maka akan memberikan output berupa mengelola data user, melakukan verifikasi data pengguna. Kemudian ketika menginputkan informasi data barang kepada kasir, maka outputnya berupa data transaksi. Dan yang terakhir, ketika menginputkan data barang kepada gudang, maka akan diperoleh output berupa mengelola data barang. Pembahasan selanjutnya yaitu DFD level 1. Pembahasan selanjutnya yaitu DFD level 1, di mana dia adalah data flow diagram yang berfungsi untuk lebih merinci setiap proses yang ada di DFD level 0 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Langsung saja, pada proses yang pertama yaitu daftar akun, dia menginputkan detail pendaftaran ke database data pengguna dan dihasilkan daftar akun berhasil. Kemudian, pada proses login, meminta verifikasi data ke database data pengguna dan diperoleh verifikasi berhasil memberikan data pengguna. Proses selanjutnya itu mengelola data pengguna, di mana ketika melakukan verifikasi pengguna ke database data pengguna akan diperoleh data pengguna. Kemudian di sini ada admin. Ketika menginputkan username dan password di proses login akan menghasilkan data pengguna. Kemudian dari proses daftar akun meminta verifikasi pengguna kepada admin. Kemudian admin memperbarui data penggunanya di proses mengelola data pengguna. Dan dari sini diinputkan ke database data pengguna berupa data pengguna diperbarui dan dihasilkan data pengguna yang baru di adminnya. Kemudian ada kasir. Ketika menginputkan username dan password ke proses login akan diperoleh data pengguna. Kasir dan gudang ini ketika menginputkan detail pendaftaran akun ke proses daftar akun, maka akan diperoleh formulir pendaftaran. Dan di proses mencari data barang dari kasir maupun gudang, ketika menginputkan kode barang dan nama barang, akan diperoleh data barang. Selanjutnya, pada proses mengelola barang, gudang menginputkan data barang dan diperoleh data barang yang diinginkan. Pada mengelola barang ini juga bisa memperbarui data barang di database data barang dan diperoleh data barang. Pada proses melakukan transaksi, di sini juga bisa memperbarui stok barang di database data barang. Kemudian, ketika kasir menginputkan data transaksi, dalam proses ini akan diperoleh meminta detail harga barang, di mana hasil dari proses ini yaitu berupa struk pembelian yang akan diberikan kepada pembeli. Selanjutnya, proses ini akan menginputkan data transaksinya ke database data barang. Yang selanjutnya akan diinputkan berupa laporan data transaksinya ke proses laporan. Dan ketika admin melihat data laporan, akan diperoleh data laporan, di mana data laporan ini berasal dari database data barang dan juga data transaksi yang diproses di proses laporan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD dari aplikasi Kasir Superindo. Yang pertama, terdapat entitas admin dengan atribut ID sebagai primary key-nya. Satu admin dapat melakukan banyak verifikasi. Pada entitas verifikasi ini terdapat atribut ID admin, ID, dan ID verifikasi sebagai primary key-nya. Satu verifikasi hanya mempunyai satu data pengguna
dan satu data pengguna dapat meminta banyak verifikasi. Pada data pengguna terdapat atribut ID sebagai primary key-nya. Satu data pengguna hanya memiliki satu pengguna gudang. Pada entitas gudang ini terdapat atribut ID sebagai primary key-nya. Satu pengguna gudang dapat melakukan banyak manajemen barang. Pada entitas manajemen barang terdapat atribut ID manajemen sebagai primary key-nya, lalu terdapat atribut ID gudang dan kode barang. Satu manajemen barang hanya mempunyai satu barang, dan satu barang dapat mempunyai banyak manajemen barang. Pada entitas barang terdapat atribut merek, jenis, dan atribut kode barang sebagai primary key-nya. Satu barang dapat memiliki satu merek, dan satu merek dapat memiliki banyak barang. Pada entitas merek terdapat atribut nama dan atribut ID merek sebagai primary key-nya. Lalu, satu barang hanya memiliki satu jenis, dan satu jenis dapat memiliki banyak barang. Pada entitas jenis terdapat atribut ID jenis sebagai primary key-nya dan juga terdapat atribut nama. Satu barang memiliki banyak rincian transaksi. Pada rincian transaksi ini terdapat atribut nomor transaksi rinci sebagai primary key-nya, lalu terdapat atribut nomor transaksi dan kode barang. Satu rincian transaksi hanya memiliki satu transaksi, dan satu transaksi dapat memiliki banyak rincian transaksi. Pada entitas transaksi terdapat atribut nomor transaksi sebagai primary key-nya, dan juga terdapat atribut ID kasir. Di sini, satu kasir dapat melakukan banyak transaksi. Pada entitas kasir terdapat atribut ID sebagai primary key-nya. Lalu, satu kasir hanya memiliki satu data pengguna, pun dengan data pengguna yang hanya memiliki satu data kasir. Satu data pengguna hanya memiliki satu admin, dan satu admin hanya memiliki satu data pengguna. Sekian penjelasan dari saya mengenai IRD dari aplikasi Kasir Superindo. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari progres kelompok kami yaitu database. Yaitu ini database dari Kasir Superindo yang berisikan yaitu 12 tabel. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat lebih dahulu relasi dari database-nya, dari tabel-tabel yang ada di database-nya. Nah, relasinya seperti ini. Ada tabel pengguna admin, ada yang belum diverifikasi, ada tabel pengguna, tabel verifikasi pengguna, dan seterusnya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu dari program kami ini, dari aplikasi Kasir Superindo ini, memiliki 3 fitur login, yaitu sebagai admin, kasir, dan gudang. Nah, di sini ada tabel yang paling umum, yaitu tabel pengguna yang berisikan ID, username, password, dan level. Nah, di sini level itu otoritas pengguna, yaitu ada 0, 1, 2, dan 3. Untuk 0 itu maksudnya data-data yang orang registrasi itu masuk ke yang tabel pengguna belum diverifikasi. Nah, kalau 1 masuknya ke admin. Kalau yang kedua masuknya kasir, dan 3 itu masuknya gudang. Nah, saya jelaskan lebih dulu. Nantinya pada program kami ini eh, pengguna ini melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, setelah registrasi ini belum mendapatkan otoritas apapun. Nah, ini eh, apa namanya? Belum mendapatkan otoritas apapun. Nah, ini datanya itu data registrasinya dia itu masuknya di tabel pengguna yang belum diverifikasi. Nah, pengguna ini meminta verifikasi oleh admin. Nah, di sini ada tabel verifikasi pengguna. Di tabel verifikasi pengguna ini berisikan
siapa yang melakukan, siapa yang meminta dan keterangannya apa, terus apa yang dimintanya. Terus serta tanggal dan statusnya seperti request, accept, dan reject. Dan di sini juga diketahui siapa admin yang melakukan verifikasi datanya ini. Nah, jadi ini berelasi. Nah, setelah diverifikasi kan sudah mendapatkan levelnya. Nah, setelah dia mendapatkan level, tabel data yang sebelumnya berada di sini masuk di level yang sudah ditentukan. Seperti kalau level 1 berarti masuknya ke admin, level 2 ke kasir, dan level 3 ke gudang. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke kasir. Di data kasir ini, data-data yang kasir masuknya di tabel pengguna kasir. Nah, kasir kan melakukan transaksi. Nah, di sini ada tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada nomor transaksi, tanggal transaksinya kapan, terus total harganya berapa, terus siapa yang melakukan transaksi, yaitu si kasirnya tersebut. Didapat dari ID kasirnya, didapat keterangannya. Nah, di sini kan belum ada barang apa saja yang dibeli. Jadi ada tabel transaksi rinci. Nah, di tabel transaksi rinci ini, di tabel transaksi rinci ini berisikan ID rincinya itu, terus nomor transaksinya berapa. Nah, di sini. Ini berelasi. Nah, di sini kan ada kode barang, yaitu barang-barang apa saja yang dibelinya, terus jumlahnya berapa, terus totalnya berapa. Nah, kode barang ini didapat dari tabel barang. Nah, sebelum itu kita masuk ke gudang terlebih dahulu. Dan gudang kan yaitu levelnya kan 3. Nah, yang levelnya 3 masuknya di tabel pengguna gudang. Di gudang ini tugasnya manajemen barang. Nah, di sini ada tabel manajemen barang. Di sini tuh isinya ID manajemennya itu berapa. Misal apa namanya, kegiatan ke-1 yaitu memasukkan barang ini gitu. Terus selanjutnya bisa jadi ID-nya 2 gitu. Nah, kan manajemen barang kan pasti menginputkan atau menghapus atau mengedit barangnya itu kan. Nah, di sini ada kode barang. Kode barang dari barangnya itu. Di sini ada ID gudangnya berapa. Ini berelasi. Nah, kode barang ini berelasi ke sini, ke tabel barang ini. Jadi kalau di sini merubah sesuatu seperti menghapus, berarti di sininya nanti kehapus. Nah, di tabel barang ini ada kode barang, nama barang, jenis barangnya apa, mereknya apa, harga belinya berapa, terus harga jualnya berapa, stoknya berapa. Nah, seperti tadi kan ini transaksi rinci kan perlu kode barang. Nah, ini berelasi ke tabel barang. Jadi mengambil dari tabel barang ini. Nah, ini jenis. Jadi nantinya ada kayak semisal ID-nya 1, nama jenisnya itu makanan, terus dan selanjutnya itu berelasi ke jenis ini. Nah, nanti ini tuh sudah ditentuin dari sini, cuman ngambil ID-nya berapa. Misal jenisnya 1, berarti kan tadi jenis 1 makanan. Berarti ini nanti jenis 1, terus ngambil dari sini tuh makanan, jenisnya itu makanan. Nah, seperti tadi jenis merek juga sama. Ini masuknya ke ID, ini berelasi begitu. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.